Muhammadur Rasulullah. Kondelane urip iku agama, supayane slamet jiwa lan raga. Akeh maneka warnane agama, kabeh iku duwe tujuan kang mulya. Agama Islam iku seneng kerukunan, Kristen lan Hindu uga akeh kasih sayang. Buddha Konghucu sabar lan wicaksana, swarga neraka urusane sing kuwasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuku mbako neng pasar Mangu, ora lali sigaret lan cengkeh. Lakonono ajaran agamamu, urip rukun iku tandha sampurnane. Indonesia iku sugih budaya, kabeh agama iku duwe hak kang padha. Aja senengina agamane wong liya, ayo urip rukun marang sepadha-padha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kembali lagi bersama kami di KKN Kampung Dapur ATN bersama KKN kami Kampung Dapur dan Bapak Alfandi. Terima kasih Bapak telah datang kembali datang ke warung Dapur. Kali ini tema yang akan kita bahas mengenai moderasi beragama. Tapi yang menarik kali ini, moderasi beragama itu kita kampanyatan dengan seni atau seni di daerah Boyolali sini. Ada yang namanya seni rodat. Itu sebagai simbol untuk moderasi beragama. Pengamatan moderasi beragama melalui seni rodat. Sebelum kita ke pembahasan, akan lebih baik kalau kita mengenal materi terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Alfandi MAG sebagai dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berhubungan dengan seni rodat ini, Bapak Alfandi sebagai Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Akhlak, juga sebagai pembina seni rodat Wali Songo di Desa Sumber Simoh Boyolali. Nah, yang menarik ini seni rodatnya itu sama dengan kampus kami, Pak. Wali Songo. Iya, betul. Ya. Oh ya. Tadi mengenai seni rodat dan yang berhubungan dengan Wali Songo, saya mengambil kesimpulan kalau misalnya bahkan dulu Wali Songo itu juga mungkin sudah punya ide untuk moderasi beragama nih, Pak. Iya. Untuk moderasi beragama, apalagi melalui seni yang kita kenal sebagai misalnya Sunan Kalijaga. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dari Bapak Alfandi. Iya. Monggo, Pak. Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi betul, negara kita, negara Indonesia itu kan sebagai penganut umat Islam terbesar di dunia. Dalam perjalanan dakwah Wali Songo, saya kira sangat penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita jadikan sebagai acuan untuk berdakwah pada masa kini juga. Jadi salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo adalah menggunakan pendekatan seni dan budaya itu. Ya. Di hal ini tampak di tengah-tengah kita sekarang kita menjadi penganut agama mayoritas, walaupun agama Islam itu pendatang ya, sebelumnya ada agama terlebih dahulu gitu, ada agama Hindu, agama Buddha maupun juga yang lain. Tetapi Islam datang ke sini diterima dengan baik, tentu pendekatan dakwah ini yang dilakukan oleh Wali Songo dengan cara yang baik.
Jadi dengan pendekatan menjadi media alternatif untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman, termasuk juga pesan-pesan perdamaian itu. Dalam konteks kekinian, kami di Desa Sumber, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali sekarang sedang merevitalisasi terkait dengan seni rodat namanya. Jadi seni rodat ini adalah merupakan seni yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kami cukup lama, mati dari kampung kami ini gitu kan. Tetapi alhamdulillah setelah kira-kira 40 tahun mati bisa direvitalisasi kembali gitu. Jadi kenapa dinamakan dengan Wali Songo gitu kan? Jadi selain kita kembali ke Wali Songo gitu ya sebagai penyebar agama Islam di tanah Nusantara ini, juga sekaligus kebetulan yang pertama kali merevitalisasi ini adalah peran dari teman-teman KKN dari UIN Wali Songo Semarang juga. Maka kemudian kita namakan dengan Wali Songo. Nah, salah satu peran selain dalam bidang dakwah yang menjadi konsen kita adalah di moderasi beragama gitu ya. Jadi moderasi beragama itu salah satu isu yang masih cukup menarik untuk didiskusikan. Tetapi kami di sini ya teman-teman tidak bicara terkait dengan sesuatu yang idealis dan jadi moderasi beragama itu apa, tetapi bisa langsung aplikasikan dalam bentuk kampanye yang menggunakan pendekatan seni dan budaya itu. Kenapa ini kita lakukan? Tentu menjadi bagian dari konsen kita untuk menjadi bagian dari pemerintah yang sekarang ini sedang mengembangkan konsep beragama yang moderat gitu. Jadi konsep beragama yang tidak saling menyalahkan, tidak saling kemudian membuat perselisihan, kemudian justru nanti kedamaian itu hilang dari tengah-tengah kita, tidak untuk konteks itu. Jadi kita ingin hidup damai di tengah masyarakat yang sangat majemuk di tanah air kita itu kan. Jadi kebetulan Allah memberikan rahmat kepada kita dengan keragaman yang luar biasa. Negara kita ini negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Berbagai suku ada di negara kita, termasuk juga ada keragaman agama yang ada di negara kita ini. Nah, peristiwa-peristiwa kaitannya dengan radikalisme agama misalkan yang sampai kemudian membunuh ya bertikai antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, saya kira jangan kemudian terulang kembali gitu ya. Itulah jadikan sebagai pelajaran dan sejarah pada masa yang lalu. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mengkampanyekan kaitannya dengan moderasi beragama itu. Nah, salah satu yang menjadi perhatian kita itu, jadi walaupun ini adalah seni tradisi, tetapi kita juga ingin ikut andil dalam konteks tadi moderasi beragama itu. Kita mengisi konten di dalam lagu-lagu seni rodat itu. Jadi sedikit kita sampaikan, seni rodat itu adalah seni yang disitu mengkombinasikan ada seni tari, ya, ada seni suara, nanti ada tarian, ada suara, ada seni musiknya, gitu ya, dan termasuk juga ada media hiburan berupa atraksi gitu. Jadi itu lah yang menjadi bagian dari media dakwah. Tentu selain bagaimana penampilan di situ ada filosofinya, juga ada konten kaitannya dengan lagu-lagu tadi itu. Nah, dalam hal ini kita rodat Wali Songo ya, termasuk diantaranya kita meniru tadi bagaimana Wali Songo yang melakukan dakwah dengan konten-konten dakwah yang tidak kemudian langsung mengutip Al-Quran ayatnya itu seperti apa, hadisnya seperti apa, tapi kita berusaha untuk menerjemahkan ayat-ayat dan pesan-pesan keagamaan itu dalam bentuk lagu ataupun tembang kan. Karena karena Nyun Sewu, masyarakat kita ini kan juga masyarakat yang tidak semuanya kan bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menyimak Al-Quran secara langsung, maka dibutuhkan sebuah pendekatan budaya ya, termasuk misalkan ada tembang ilir-ilir ataupun juga lagu-lagu yang dulu diciptakan oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, ataupun juga ada hal-hal yang lain. Itu kan bentuk dari bagaimana menerjemahkan agama dalam sebuah karya seni yang lebih mudah gitu untuk dicerna dan diterima oleh masyarakat di Nusantara ini. Nah, ini saya kira satu hal yang
kita lakukan itu. Jadi tidak kemudian semuanya kita sampaikan lewat dalil-dalil gitu ya. Nah ini ada 2 lagu yang kebetulan kita gubah gitu ya bersama-sama. Jadi ini misalkan ada satu lagu yang terkait dengan moderasi beragama itu. Jadi lagunya ini ya, nanti teman-teman bisa ikut ini ya. Jadi misalkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jadi bagaimanapun kita orang Muslim yang moderat ya, yang memiliki sikap tasawuf, jadi moderat menghormati orang lain atau toleransi. Jadi toleransinya tentu toleransi yang tidak kehilangan jati diri gitu. Jadi bagaimanapun kita ini sebagai Muslim ya yang paling utama ya tauhidan kita kan. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang harus selalu kita pegang. Jadi saya mendengar dari Gus Mus misalkan, jadi beliau menyampaikan toleransi yang tidak kehilangan sifat itu diibaratkan seperti seorang suami yang harus mengatakan bahwa istri saya itu yang paling cantik. Ya, jadi seorang istri juga mengatakan suami saya yang paling ganteng. Sebagai pemeluk Islam ya katakan bahwa inna dina indallahil Islam. Gitu. Jadi agama yang paling baik bagi pemeluk Islam ya Islam itu. Gitu. Maka identitas la ilaha illallah walaupun kita mengkampanyekan moderasi beragama ini menjadi bagian dari identitas kita. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian identitas kita itu hilang karena toleransi itu. Nah ini yang harus kita perhatikan itu. Maka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi saya sampaikan tadi, jadi seorang suami harus mengatakan istri saya yang paling cantik. Sebagai seorang istri harus mengatakan suami saya yang paling ganteng. Tapi nggak usah ditambahi ya, suami saya paling ganteng tidak seperti suami kamu. Jadi seperti halnya begini juga, kita sebagai penganut Islam harus mengatakan inna dina indallah Islam tadi ya, dengan konsep la ilaha illallah itu. Jadi keyakinan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai Rasulullah itu tidak perlu ditambahi. Agamaku paling apik gitu kan, agama Islam itu yang paling bagus gak kayak agamamu. Nah ini yang saya kira sikap yang seperti ini harus kita hindari gitu. Nah, tasamuh dalam konteks menghormati ini harus kita jaga. Kata tadi la ilaha illallah itu ya tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kondelane urip iku agama, supayane slamet jiwa lan raga. Akeh maneka warnane agama, kabeh iku duwe tujuan kang mulya. Jadi hidup kita ini harus berpegangan kepada agama. Jadi agama itu sebagai sebuah tuntunan untuk mengatur kehidupan kita biar berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau binatang mau ngapain aja terserah gitu kan, tetapi kita sebagai manusia harus berpegang kepada agama. Maka kundelane urip iku agama, supaya selamat jiwa lan rogo. Jadi biar kita ini selamat jiwa kita, ya batin kita, kemudian raga kita biar selamat, maka diantaranya harus berpegang kepada agama itu, agama apapun gitu ya, termasuk kita sebagai penganut agama Islam. Akeh maneka warnane agama. Jadi kita hidup di Indonesia ini memang keragaman agama cukup banyak ya, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, ada Katolik, bahkan juga ada Konghucu. Itu menjadi bagian dari keragaman di tengah kita yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Maka akeh maneka warnane agama, kabeh iku duwe tujuan kang mulya. Jadi semua itu memiliki tujuan yang mulia gitu. Jadi saya kira tidak ada agama kok kemudian mengajak kepada kerusakan, saya nggak ada gitu ya. Jadi agama Islam iku seneng kerukunan, Kristen lan Hindu uga akeh kasih sayang, Buddha Konghucu sabar lan wicaksana, swarga neraka urusane sing kuwasa.
Jadi tadi misalkan agama Islam itu sangat menganjurkan kaitannya dengan kerukunan antar umat beragama, harus dijaga bagaimana agar tidak saling menyakiti tadi. Jadi itulah contoh yang saya kira sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika hidup di Madinah tadi ya. Jadi dengan adanya pihak Madinah menunjukkan keragaman itu yang diatur oleh Rasulullah, maka harus hidup rukun. Jadi agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha tidak seperti itu. Jadi perkara surga itu ya urusannya Gusti Allah gitu kan. Jadi semuanya menjadi tujuan yang baik. Tapi sekali lagi bagi kita penganut Islam, konsep yang harus kita pegang adalah ya tadi tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kemudian di lirik lagu ini ada ya ini kayak hanya sekedar inilah, sekedar apa ya, apa itu ya. Jadi kalau dalam bahasa ini kayak puisi kan. Tuku mbako neng pasar mangu, ora lali sigaret lan cengkeh. Lakonono ajaran agamamu, urip rukun iku tondo sampurnane. Jadi mari kita sebagai pemeluk agama yang barangkali berbeda-beda, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan agama kita sesuai dengan ajaran kita masing-masing itu. Jadi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa hidup rukun antar pemeluk agama. Jadi kita masing-masing punya identitas jati diri, yang Islam juga sebagai Muslim, yang Kristen juga Kristen, yang Katolik juga Katolik, ya. Jadi semuanya dilaksanakan asal sesuai dengan ajarannya, insya Allah itu menjadi bagian dari pelaksanaan agama itu. Dan kerukunan itu menjadi bagian dari kesempurnaan orang yang beragama itu. Kemudian ada lirik Indonesia iku sugih budaya, kabeh agama iku duwe hak kang padha, aja seneng ngino agama liya, ayo urip rukun marang sepadha-padha. Jadi dalam konteks Indonesia tadi kita memang luar biasa memiliki keragaman budaya yang cukup banyak ya. Agama kita juga tadi beragam itu, agama di Indonesia itu. Kemudian budaya kita juga cukup beragam. Maka sikap saling menghormati, rukun marang sepodo-podo itu harus dijaga. Kemudian di akhir lirik lagu ini kita kembali kepada kalimat tauhid kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu lagu yang pertama. Itu lagu yang kedua teman-teman ikut nyanyi ya. Siapa? Kemudian yang kedua ini mudah-mudahan nggak lupa. Sorry. Gusti Allah sampun paring pangandika bab agama, yen dipeksa ora kena, agamaku bisa beda, urip rukun iku pakerti utama. Ya, jadi Gusti Allah sampun paring pangandika. Allah berfirman di dalam kitab suci kita, la ikroha fiddin. Jadi bab agama itu yang dipaksa ora kena. Jadi Allah menganjurkan dan bahkan memerintahkan kepada kita bahwa beragama tidak boleh dipaksakan. Jadi ya Allah, tugas dakwah itu makanya hanya mengajak gitu. Yang akan memberikan hasilnya itu adalah Allah sendiri, hak otoritas itu. Jadi hidayahnya adalah hidayah Allah. Jadi agamamu, agamaku bisa beda. Jadi lakum dinukum waliyatin. Jadi agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku gitu. Jadi itu menjadi bagian dari konsen sikap toleransi atau tasamuh bagi kita ini. Jadi boleh berbeda-beda gitu. Urip rukun iku pakerti utama. Jadi
hidup rukun di tengah masyarakat itu adalah merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang harus dijaga kita. Ini bareng-bareng dia. Bareng-bareng kode joko katentreman beda-beda iku rahmate pangeran hanya nyuwun marang Kang Maha Kuwasa pungkasane netepi janji ning somo. Oke, jadi oleh karena itu kita sebagai penganut agama yang tadi berbeda-beda itu, mari kita menjaga ketenteraman di tengah masyarakat kita. Jadi agama yang berbeda bukan sebagai pemicu gitu ya atas ketidakdamaian gitu, tetapi keberbedaan itu menjadi pemersatu gitu. Maka harus dijaga ketenteraman di tengah-tengah kita. Jadi beda-beda itu justru menjadi bagian dari rahmat gitu. Jadi seperti hanya jari kita ini kan, jadi jari kita ini coba kalau jempol semua gitu, gimana kita mau megang sapu atau mau megang apa ya, megang alat-alat yang lain itu. Maka dibuat berbeda gitu, ada jempol, ada telunjuk, ada jari manis, ada kelingking, yang tengah ini apa namanya? Nah, jari tengah gitu. Masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda, tetapi ketika bersatu, ya ini menjadi kekuatan yang luar biasa, ya menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka keberbedaan itu bukan menjadi bagian dari tadi apa ya potensi untuk pecah, bukan, tetapi kalau beda itu bisa menyatu, itu maka akan menjadi kekuatan luar biasa. Termasuk juga misalkan ini kita berada di rumah ini gitu kan, bangunan ini kan terdiri dari berbagai macam kan. Jadi ada batu, ada pasir, ada semen, ada ini kan beda-beda semuanya, nggak sama kan. Tetapi karena justru keberbedaan itu ada batu bata, ada semen, ada pasir, ketika dijadikan satu maka menjadi sebuah bangunan yang ini. Coba kalau pasir toh nggak bisa. Coba kalau batu saja kan nggak bisa. Ya, batu bata saja juga nggak bisa. Maka semua komponen yang berbeda itu ketika bersatu ini menjadi sebuah rahmat gitu. Termasuk juga dalam hal ini. Hanya nyuwun marang Kang Maha Kuwasa pungkasane netepi janji ning sapa. Jadi kita sebagai penganut agama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk selalu apa ya bisa hidup tenteram gitu kan di tengah masyarakat yang penuh dengan keragaman tadi. Oke. Wahing agama iku laku kang utama sing katresnan ing antarane sepadha abang ijo ireng putih namun tanda keyakinan tumancep sajroning dodo. Oke, ya. Jadi hasil dari keberagaman itu adalah laku yang utama. Jadi kalau ada orang yang beragama mengaku beragama kok akhlaknya tidak baik, berarti ya mereka bukan orang yang beragama, atau agamanya berarti kurang pas lah. Karena apa? Karena bagaimanapun hasil akhir dari orang yang beragama itu adalah akhlak yang mulia itu, sebagaimana Rasulullah kan inni bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Jadi terkait dengan Rasulullah dan perintah Nabi itu kan tujuannya adalah untuk akhlak yang mulia itu. Kemudian katresnan ing antarané sepodo. Jadi kita harus membangun rasa cinta kasih sama manusia. Jadi jangan kemudian, makanya di sini abang hijau ireng putih namun tondo. Jadi semuanya itu hanya tanda sunatullah yang Allah berikan kepada kita
ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, ada orang Eropa dengan beragam warna-warni kulitnya itu kan, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang seperti kita semuanya itu. Jadi semuanya adalah hanya simbol. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena itu, keyakinan ini harus kita tancapkan di dalam hati sanubari kita sehingga kita bisa menjadi penganut agama yang tetap menjaga ketentraman. Yuk yang terakhir kita ini lagi bareng-bareng pada jaga ketentraman beda-beda iku rahmati pangeran hanya nyuwun marang Kang Maha Kuwasa pungkasane netepi janji ning somo. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi yang menjadi bagian dari usaha dan ikhtiar kita melalui Rodat Wali Songo ini. Jadi walaupun ini seni yang ada di kampung, tetapi kita ingin merespon isu-isu yang sifatnya nasional. Maka dengan pendekatan seni dan budaya itu paling tidak kita ingin lingkungan di sini khususnya lah gitu ya. Jadi ketika hidup berdampingan dengan kelompok yang lain yang berbeda agama, berbeda ras, itu bisa saling menghargai, bisa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu Mbak ya yang terkait dengan bagaimana konsen kita kaitannya dengan pengembangan dan revitalisasi seni rodat yang ada di kampung sini tadi. Jadi mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi bagian dari jariah dari teman-teman juga, jariah dari teman-teman KKN yang dari Wali Songo tadi gitu ya, yang berusaha untuk bisa mensuri tauladani bagaimana dakwah Wali Songo yang membawa kedamaian dan ketentraman itu. Oke, saya kira itu. Terus saya kembalikan ke Mbak. Silakan. Oh je. Seni rodat ini terangkati sudah hampir lama ya Pak? Tahun ya. Terus setelah adanya kesenian ini dihidupkan kembali sama apakah ada perbedaan atau sikap dan sifat moderasi beragama di warga Adirejo ini bagaimana gitu? Apakah ada perubahan yang signifikan atau bagaimana? Ya, jadi sesungguhnya kalau dalam konteks di Desa Sumber problem kaitannya dengan moderasi beragama sebenarnya tidak begitu kelihatan gitu ya. Jadi mungkin yang ada paling hal yang kecil justru tentang umat Islam kita sendiri. Ya, tetapi dalam konteks moderasi beragama yang lintas agama ini memang tidak ada. Hampir 100% penduduk Sumber ini kan Muslim. Jadi kenapa kita mengangkat ini hanya bagian dari konsen kita sendiri ya sebagai warga bangsa yang ingin turut andil dalam mengatasi problem-problem yang sifatnya nasional tadi. Jadi kalau ditanya misalkan adakah perbedaan antara dulu dengan sekarang ya sebenarnya tidak ada gitu. Ya kenapa? Karena dari dulu di warga sini kan sudah guyup rukun ya, tidak ada konflik antara satu penganut agama dengan penganut agama yang lain. Apalagi kita semuanya di sini Muslim, hanya kita ingin berkontribusi gitu ya melalui seni rodat ini untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Saya kira begitu ya. Tadi kan lirik dari lagu itu kalau yang paham bahasa Jawa itu sangat dalam. Kira-kira penciptanya itu siapa? Oh iya, jadi yang menciptakan ini sesungguhnya bagian dari kita, gitu ya. Ada Pak Ustadz Jarwanto itu, yang kebetulan dia sebagai kepala madrasah MI yang ada di sini di lembaga pendidikan kami, lembaga pendidikan Al-Hikmah. Itu yang menjadi pencipta lagu itu, ya. Jadi sesungguhnya kami ingin mengajak beliau kan, tetapi ya karena ada kesibukan sehingga tidak bisa kita hadirkan di podcast kali ini kan, karena di waktu yang lain nanti bisa dihadirkan.
seperti ini diputar sepanjang tarian-tarian tertentu. Ya, jadi kalau teman-teman pernah melihat rodat itu ya, di satu putaran seni rodat itu biasanya kan minimal ada 3 lagu, kan? Jadi lagunya itu ada lagu yang selalu dibuka dengan lagu-lagu kebangsaan. Jadi itu menunjukkan identitas kita, biar nilai-nilai nasionalisme itu juga tetap tumbuh di tengah warga masyarakat, termasuk juga utamanya adalah yang mengikuti seni rodat itu kan. Kemudian nanti baru kemudian ada lagu yang kedua dan lagu ketiga gitu. Nah sesungguhnya 2 lagu ini hanya nanti yang kita masukkan di itu tadi salah satu lagu itu. Jadi kita masukkan di situ dan itu menjadi bagian dari lagu yang akan diputar, dan lagu-lagu yang lama kan ada, dan lagu ini tadi kan baru gitu ya. Jadi lagu ini baru memang sengaja kita ciptakan sesuai dengan isu tentang moderasi beragama itu kan juga belum lama kan. Nah itu dicetuskan oleh pemerintah juga di Kementerian Agama kan belum lama. Nah makanya ini sebagai bagian dari konsen kita untuk turut andil kaitannya dengan problem kebangsaan dan kenegaraan itu. Nah kita ciptakan lagu itu gitu. Jadi lagu itu nanti akan yaitu tadi diputar dari rangkaian lagu-lagu itu. Ya, itu aja sih. Terima kasih Bapak Arfandi atas bidang-bidang seni yang sangat menarik ini. Jadi begitu teman-teman, untuk materi beragama itu kita lebih kepada cara kita beragama nih Pak, bukan pada agama itu sendiri. Dan kalau teman-teman mungkin mau nginfoin soal seni rodat nih Pak, mungkin bisa datang ke sini langsung atau bagaimana, atau mungkin bisa cari-cari di channel-channel YouTube atau di Google. Iya, saya kira di googling aja di rodat Wali Songo gitu, atau di channel YouTube di sana sudah muncul. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Arfandi telah datang menjadi narasumber. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau datang ke channel kami. Kami dari tim KKN kelompok 30 mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah sampun paring pangandika bab agama, yen dipeksa ora kena, agamamu agamaku bisa beda, urip rukun iku pakerti utama. Bareng-bareng padha njaga katentreman, beda-beda iku rahmate pangeran. Hanya nyuwun marang Kang Maha Kuwasa, pungkasane netepi janji ning sukma. Wahing agama iku laku kang utama, sih katresnan ing antarane sepadha, abang ijo ireng putih namung tanda keyakinan tumancep sak jroning dosa.